Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya pelajaran kita mengenai Linux. Di video ini kita akan belajar mengambil data dari backend ya, atau dari server. Jadi yang kita pelajari adalah data fetching. Oke, bisa dilihat ya di dokumentasi. Ya, kalau di JavaScript itu kan kita gunakan ini ya, fetch, atau bisa kita pakai library Axios untuk mengambil data dari server. Nah, di Linux dia sudah menyediakan beberapa komponen yang bisa kita gunakan atau fungsi ya yang bisa kita gunakan di sini, yaitu ada fetch, use fetch, kemudian use async data. Jadi ketiga ini fungsinya sama, hanya perbedaannya ya di fiturnya ya, atau di kemampuan masing-masing ini berbeda. Oke, jadi untuk fetch ini bisa dibilang simple aja, dia sama seperti fetch yang ada di JavaScript. Oke, kemudian yang berikutnya ada use fetch. Nah, fungsi ini juga bisa dibilang dia menggunakan fetch juga untuk mengambil data, tetapi data yang kita ambil itu hanya sekali ya, di dalam proses rendering. Kemudian untuk use async data, yang ini fitur ini sama juga seperti use fetch, tetapi fiturnya lebih kompleks atau lebih bisa kita kontrol. Jadi yang perlu kita tahu yaitu ketiga ini sama saja, oke, tujuannya sama. Nah, hanya fitur-fiturnya yang berbeda, atau fitur yang mereka sediakan di sini berbeda. Kalau fetch ini simple, use fetch ini mengambil data hanya sekali, kemudian nantinya juga ada state ya. Nanti kita pelajari lebih jauh. Ya, untuk saat ini kita ini aja, ringkas saja. Nanti kita akan coba untuk pelajari ketiga ini ya. Jadi dengan praktek teman-teman bisa lebih paham. Oke, kita bisa lihat di bawah. Nah, ini seperti penggunaan fetch. Oke, jadi kalau untuk fetch, dia nggak ada state ya. Jadi seperti data, kemudian untuk error atau untuk status, nah itu nggak ada. Kalau use fetch ada. Begitu juga dengan yang use async data ya. Oke, seperti ini fetch. Oke, jadi langsung aja kita coba praktek. Jadi kita buat di sini post ya, menu post. Kita close ini, kita ke navbar.view. Lalu kita buat di sini, kita copy yang ini aja. Home di sini post. Oke, ini post. Lalu kita buat di sini folder. Post index.view. Oke, di sini kita gunakan fetch dulu ya. Jadi seperti ini fetch contohnya. Kita buat di sini import ref. Kita bisa gunakan onMounted. Oke, onMounted. Nah, lalu di sini kita buat function get data ya. Lalu di sini kita buat ini gini. Oke, lalu di sini const data ref. Kita gunakan array, ini data value ya. Oke, data kita panggil di sini. Oke, simpan. Lalu di sini kita cetak datanya, data. Ini juga kita simpan. Oke, lalu kita ke browser. Ya, post. Oke, sudah ada datanya ya, cuma belum di ini. Kita refresh dulu.
kategoris post. Oke, sorry, kita mesti gunakan di sini await async. Simpan. Kategoris post. Refresh. Nggak ada datanya ya? Oh, coba. Ini kita copy. Oh, sorry, ini ya. Nah, kategoris post. Oke, kita sudah berhasil dapatkan data dari internet ya. Kita gunakan fetch data. Ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini inspect element, kita refresh. Ini kita refresh dulu. Oke, kita ke kategoris, kemudian kita ke post lagi. Nah ini ya, kodenya itu 304. Kali ini ID view ya. Nah, yang ini kategoris post ini 304 karena masih ada case ya. Jadi dia tidak kembali mengambil data langsung dari server karena datanya masih sama ya. Istilahnya tidak ada load data dari server lagi karena case-nya masih ada. Jadi dianggap masih melakukan permintaan yang sama. Oke, seperti itu untuk batch data. Kita coba rapikan dulu ya. Ini user ID, body, title ya. Wait, ini ya. Outputnya ini title. Oke, kita buat. Oke, seperti ini. Kita coba cek. Nah, bisa dilihat ya. Oke, ID nggak perlu ya. Item ID. Oh ya, ini ya. Jadi item ID nggak perlu lagi ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung aja ya gunakan fetch atau use fetch. Coba kita lihat yang use fetch. Nah, seperti ini. Jadi di use fetch. Nah, kita sudah bisa tangani datanya di sini ya. Karena untuk use fetch dia mengembalikan beberapa state. Bentar, use fetch ada penanganan error enggak? Oh, enggak ada ya. Use fetch data aja nih. Coba kita pakai. Jadi use fetch ini oke deh. Kita gunakan aja ya. Jadi di sini kita komen dulu ya. Ini kita komen aja. Oke, lalu di sini ini ya. Jadi di sini ini ya. Fetch. Kemudian di sini kita buat use fetch. Jadi unwanted nggak perlu lagi ya. Unwanted nggak perlu. Ini use fetch. Cons di sini data. Kita buat data yang ini ya. Ini sama dengan await use fetch. Oke, kita copy. Cari gini. Oke, ini aja ya, kita simpan. Kita lihat kategori. Kategori post. Wait, kita refresh dulu. Oke, masih sama kan? Post. Nah,
Jadi kita bisa menangani data seperti ini ya, dengan menggunakan use fetch. Gimana kalau kita coba tes ini ya, error kayak gini. Nah, lalu kita buat di sini cetak errornya ya. Ini error. Coba deh kita tes ya. Post gini aja, simpan. Oke, ada ya. Oke, ini ya penanganan error kayak gini, post. Nah, kalau fetch seperti ini kita tangani pengembaliannya kayak menampung datanya, ada errornya, itu manual ya, masih manual. Jadi dia sama seperti fetch bawaan dari JavaScript. Kalau kita gunakan yang use fetch berarti ini ya, ada beberapa state yang bisa kita ambil atau bisa kita gunakan seperti data, kemudian error kayak gini. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, coba kategori post. Nah, kita refresh. Oke, 404 not found. Oke, lalu gimana dengan status misalnya kita buat ya, ini status. Kita cek di sini status. Oke, lalu di sini post. Oke, simpan. Nah, status sukses. Lalu kalau kita kasih error lagi, simpan. Oke, refresh. Nah, status error. Oke, nah gimana kalau keadaannya tuh loading ya, loading. Ini, nah ini kita cetak loading. Simpan. Refresh. Oke, nggak ada ya. Coba kategori, post. Oke, coba loading nggak ada ya. Coba loading. Oh ini ya, statusnya ya, pending atau loading gitu ya. Jadi bukan loading gini ya, tapi status gini, status. Jadi kalau dia loading, berarti akan loading nih. Misalnya gini, dia bisa pakai div ya. Sorry, ini aja ya. Oke, seperti ini. Format dokumen. Nah, oke, lalu di sini bisa else. Oke, simpan. Kategoris. Bentar. Kategoris post. Refresh dulu. Oke, kategoris. Lalu post. Nah, ini loadingnya cepat ya. Atau kita sudah ini kan, sudah punya case, jadi tidak perlu loading lagi nih. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ya intinya kita bisa gunakan beberapa metode untuk fetch data. Tapi ya sebaiknya kita gunakan yang use fetch. Oke, atau kalau mau lebih lengkap lagi ya kita bisa gunakan use async ya. Nah, nanti kita pelajari lagi mengenai use async fetch data ya. Nah, bentar, mana nih? Use async data. Oke. Nah, jadi lebih banyak nih. Lalu di sini ada functionnya nih. Jadi ini key-nya. Oke, ini key. Jadi kalau ada permintaan yang sama untuk key ini, maka dia akan merujuk atau mengecek API yang di sini. Oke, itu nanti kita pelajari lagi ya. Oke, cukup sekian pelajaran kita mengenai fetch data di Nox.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.